Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rahman dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM terakhir 046. Di sini saya akan menjelaskan apa itu session control terutama dalam sistem pengendalian PID. Saya dari kelompok 2 dan ini penjelasan tentang diri saya. Tugas kali ini saya buat untuk sebagai tugas mata kuliah dasar sistem kontrol praktikum. Sumber materi yang yang jadi sebagai referensi saya dalam mengerjakan tugas ini adalah Model Control Engineering karya Katsuhiko Okada, buku Documentary Control Engineering edisi kelima karya Katsuhiko Okada adalah salah satu literatur klasik yang sangat terkenal di bidang teknik kontrol. Buku ini banyak dijadikan bahan ajar di perkuliahan teknik elektro, mekatronika, otomasi, dan bidang terkait lainnya. Tugas ini dibuat dengan melihat isi dari buku ini sebagai acuan dan referensi ilmu dasar kontrol. Selanjutnya, apa itu sistem kontrol? Sistem kontrol merupakan otak mesin atau buku petunjuk sebagai ide inti dari sistem otomatis. Sistem kontrol terdiri dari berbagai komponen yang bekerja secara harmonis untuk menghasilkan nilai sesuai dengan yang diinginkan atau mencapai nilai set point atau target. Dalam sistem kontrol terdapat dua loopingan, yaitu yang pertama ada open loop system, merupakan sistem kendali yang bekerja hanya berdasarkan perintah, hasil keluaran tidak mempengaruhi masukan, dan tidak ada umpan balik atau feedback. Sehingga tidak ada koreksi ketika terjadi kesalahan, keunggulannya biaya lebih murah tetapi kurang akurat jika ada gangguan. Yang kedua, closed loop system merupakan sistem kendali dengan umpan balik atau feedback. Proses dari sistem ini yaitu melihat, memeriksa, dan memperbaiki dengan cara membandingkan hasil keluaran output dengan nilai yang diinginkan, yaitu set point. Apabila terdapat selisih agar output sesuai dengan masukan, keunggulannya hasil akurat atau stabil, dan dapat beradaptasi jika ada gangguan. Yes. Oke. Yang kedua yaitu apa itu feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik adalah proses pengembalian nilai output untuk dibandingkan dengan nilai set point untuk memperbaiki selisih atau error agar nilai keluaran mendekati atau sama dengan nilai yang diinginkan. Feedback negatif merupakan proses koreksi berdasarkan selisih antara target dan hasil untuk mengurangi error, hasil yang stabil dan akurat. Feedback positif biasanya digunakan untuk memperkuat sinyal atau mempercepat respon dengan menambah perbedaan atau error antara output dan set point, namun dapat menyebabkan sistem tidak stabil bila tidak dikendalikan. Apa itu PID controller? PID itu terdiri dari proporsional, yaitu memperbaiki kesalahan secara langsung, integral, menghilangkan kesalahan jangka panjang, derivatif, memperkirakan perubahan agar sistem tidak berosilasi. Query controller yaitu sistem kendali yang melihat dan merespon error saat ini dan mengingat kesalahan sebelumnya seiringnya waktu serta dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi atau kegagalan di masa depan. PID controller membuat sistem lebih responsif dan kontrol menjadi efektif dan halus namun sensitif dengan gangguan kecil. Tujuan sistem kontrol yaitu didesain untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Sistem kontrol penting karena berfungsi mengatur dan menjaga agar keluaran atau output tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan, yaitu set point. Di sistem kontrol terdapat variabel kontrol dan manipulasi yang digunakan untuk meminimalkan deviasi atau penyimpangan antara keluaran dan nilai yang diinginkan. Prinsip dasar PID. PID bekerja dengan cara membaca error atau selisih antara nilai set point dan nilai aktual atau output, lalu mengoreksi error tersebut berdasarkan tiga komponen utama. Yang pertama ada proporsional atau P. Aksi ini sebanding dengan langsung dengan error. Rumusnya P sama dengan KP dikali ET dengan KP konstanta proporsional. ET sama dengan error. Efeknya, semakin besar error, semakin besar aksi kontrol. Kelemahan, tidak bisa menghilangkan error sepenuhnya, masih ada offset. Yang mana ada yang kedua yaitu integral. Komponen ini bekerja dengan cara menjumlahkan error dari waktu ke waktu akumulasi. Rumusnya, I sama dengan KI integral ET dt. Efeknya bisa menghilangkan error jangka panjang atau offset 0. Kelemahan, respon bisa menjadi lambat atau kalau terjadi berlebihan bisa menyebabkan sistem overshoot atau osilasi. Nah, makanya dari itu ada yang ketiga yaitu derivatif atau D. Biaya aksi ini menghitungkan kecepatan perubahan error. Rumusnya D sama dengan KD dt
DET per DT. Dengan KD konstanta turunan, efeknya memperkirakan error di masa depan dan memberikan rem agar sistem tidak overshoot. Kelemahan, sistem sensitif terhadap noise atau gangguan sinyal kecil. Kalau kita satukan, PID itu persamaannya adalah UT sama dengan KP ET plus KI integral ET DT plus KD DT per DT. Dengan UT sinyal kontrol ke ekuator, ET error selisih set point kurangi output. Gambaran prinsip kerjanya yaitu sistem membaca set point, target, dan output aktual. Hitungannya error, ET sebagai set point dikurangi proses variabel atau output aktual. Kontrol PID mengolah error dengan 3 aksi yaitu PID. Hasilnya, jika sinyal kontrol UT yang dikirim ke ekuator, misalnya heater, motor, dan valve, output sistem berubah, lalu diukur lagi dan prosesnya berulang atau ngelooping. Yaitu ada open loop dan closed loop. Contoh sederhana yang kita temui sehari-hari adalah setrika, di mana diagramnya adalah closed loop, di mana set point kita contohnya adalah ketika kita ingin menyetrika baju, di mana baju itu adalah terbuat dari katun, maka kita mengset setrika itu untuk panas yang cocok untuk si baju ini yang berbahan katun tersebut, di mana set point ini akan pergi ke akuator, dan akuatornya ini adalah settingan panas yang kita inginkan. Kemudian kontrol di sini adalah dari akuator ini mengirimkan sinyal ke kontrol, di mana kontrol ini adalah elemen panasnya, yang mana di kontrol ini dia akan memberikan sinyal panas dan membuat lempeng yang di bawahnya itu menjadi panas. Itu ada long input, kemudian makanya ke proses plan, yaitu di benda setrikanya. Jadi setrika ini akan panas, bawahnya panas, dan bisa siap digunakan. Lalu, apakah setrika ini akan tambah panas terus? Tentunya tidak, karena di sini ada sensor di mana kita menggunakan termostat, yang dimana sensor ini adalah sebuah feedback, yang mana panas yang dihasilkan oleh setrika tidak akan melebihi apa yang kita input di set point tadi di akuatornya. Jadi dari sensor tersebut akan melooping ke akuator lagi sehingga panas yang dihasilkan oleh pelan setrika tidak melebihi batas yang kita atur. Sesuai yang saya jelaskan tadi, komponen utama dalam sistem kontrol yaitu ada set point, suhu target yang ditentukan pengguna. Ini adalah nilai yang ingin dijaga konstan dan diatur dan memutar knob, misal setelan wool, karton, atau sutra. Tugasnya mengambil keputusan. Jika suhu aktual lebih rendah dari set point, kirim sinyal untuk menyalakan pemanas. Jika suhu aktual lebih tinggi dari set point, kirim sinyal untuk mematikan pemanas. Yang kedua ada sensor, fungsinya untuk mendeteksi atau mengukur besaran fisik dari sistem. Dalam hal ini, suhu. Dan memberikan umpan balik. Komponen utama termostat. Cara kerjanya, strip bimetal terbuat dari 2 logam benda yang direkatkan menjadi satu. Karena logam ini memuai pada tingkat yang berbeda saat dipanaskan, strip tersebut akan melengkung. Saat setrika dingin, strip bimetal lurus dan menyentuh kontak logam sehingga arus listrik dapat mengalir ke elemen panas. Jika setrika memanas, strip bimetal akan melengkung menjadi kontak logam. Pada suhu tertentu, lengkungan menjadi cukup besar untuk melepaskan diri dari kontak dan memutus aliran listrik. Kemudian yang kedua adalah controller atau pengendali. Sebagai otak yang menerima informasi dari sensor, membandingkannya dengan suhu yang diinginkan atau set point, lalu mengambil keputusan untuk menyalakan atau mematikan pemasan. Komponen utamanya adalah mekanisme pengatur suhu yang terhubung pada tombol putar knob yang Anda pegang. Lanjut. Ada akuator atau aktor penggerak. Fungsinya untuk melaksanakan perintah dari controller dan melakukan tindakan fisik yaitu mengalirkan atau menghentikan daya listrik ke elemen pemanas. Ada switch atau saklar dan elemen pemanas, heating element. Saklar ditindak sebagai gerbang listrik perintah dari controller yang digunakan oleh gerakan strip bimetal menyebabkan saklar menutup on atau membuka off. Ketika saklar menutup, arus listrik mengalir ke elemen panas ini akan
adalah komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi panas untuk memanaskan alat besi, pelan atau proses yang dikendalikan. Jadi, akuator adalah gabungan dari saklar yang memberikan perintah dan elemen panas yang menjalankan perintah pemanasan. Ringkasannya gimana? Karena ini adalah loop tertutup, jadi adalah input atau set point. Kita memutar knob kontrol untuk suhu yang kita inginkan sesuai dengan baju apa yang ingin kita setrika. Kemudian pengukuran sensor termostat mengukur suhu plat besi saat ini dan kemudian akan mengirimkan sinyal ke controller yang mana di controller ini membandingkan suhu yang diukur dengan suhu yang diinginkan. Jika terlalu dingin, controller akan memerintahkan akuator saklar untuk menutup dan menyalakan pemanas. Jika terlalu panas, controller memerintahkan akuator saklar untuk membuka dan mematikan pemanas. Tindakannya yaitu akuator mengeksekusi perintah dengan mengalirkan listrik ke elemen panas lalu menghentikannya. Kemudian ada umpan balik, suhu produksi berubah dengan sebagai hasil dari tindakan akuator. Perubahan ini kembali dideteksi oleh sensor dan seluruh proses diulang kembali secara terus-menerus. Sistem ini disebut sebagai sistem kontrol loop tertutup atau closed loop karena menggunakan umpan balik dari output suhu untuk mengontrol tindakannya sendiri sehingga suhu setrika dapat tetap stabil pada titik yang diinginkan. Bagaimana kita tahu sistem setrika ini melakukan feedbacknya, yaitu dengan ketika kita menyalakan awal dan ada lampu yang menyala, itu artinya akuator ini sedang bekerja. Kemudian ketika panas yang sudah dihasilkan itu sudah cukup sesuai yang kita input pada set point, maka lampu tersebut akan mati. Namun ketika plat besinya itu suhunya menurun, maka lampu itu akan menyala menandakan bahwa terjadi loopingan pada sistem kontrol setrika. Kelebihan dari PID ini adalah desain sederhana, hanya menggunakan komponen besar seperti termostat, saklar, bimetal, dan elemen pemanas. Mekanisme kerjanya cukup mudah. Saat suhu turun di bawah batas bawah, termostat menutup sirkuit sehingga pemanas menyala. Ketika suhu melewati batas atas, termostat membuka sirkuit dan pemanas mati. Biaya produksi murah karena tidak memerlukan sensor digital, mikrokontroler, atau sistem kontrol yang kompleks. Maka harga jual setrika menjadi terjangkau bagi konsumen. Mudah digunakan, pengguna cukup memutar knob pengatur suhu sesuai jenis kain. Sistem kontrol akan otomatis bekerja tanpa perlu pengaturan tambahan. Handal dan tahan lama. Karena komponennya sedikit, kecil kemungkinan terjadi kerusakan elektronik. Umumnya setrika ini awet dan mudah diperbaiki. Cocok untuk penggunaan rumah tangga. Sudah cukup memenuhi kebutuhan menyajikan sehari-hari meskipun tanpa kestabilan suhu yang sangat presisi. Kekurangannya adalah stabilitas suhu rendah, suhu setrika tidak terlalu konstan. Pemanas akan menyala penuh hingga suhu naik melewati batas, lalu mati hingga suhu turun lagi. Akibatnya terjadi fluktuasi suhu osilasi. Kurang efisiensi energi karena heater selalu bekerja dengan kondisi on, daya penuh atau off. Tidak ada pengaturan daya menengah. Hal ini menyebabkan konsumsi energi lebih boros dibanding sistem kontrol yang bisa menyesuaikan daya. Respon lambat terhadap perubahan suhu. Jika suhu kain turun drastis, misalnya karena kain tebal atau lembab, pemanas butuh waktu cukup lama untuk kembali memanaskan. Kurang cocok untuk bahan sensitif. Beberapa kain seperti sutra atau kain sintetis mulai rusak jika terkena panas berlebih. Dengan sistem on-off, suhu bisa sempat naik terlalu tinggi sebelum mati sehingga beresiko merusak kain. Kesimpulannya adalah dengan demikian dapat disimpulkan sistem kontrol merupakan inti dari mekanisme otomatis yang bertujuan menjaga nilai output sesuai dan dengan nilai yang diinginkan. Sistem kontrol dibagi menjadi dua, yaitu open loop dan yang sederhana namun kurang akurat, dan closed loop yang lebih stabil karena memanfaatkan umpan balik atau feedback. Konsep utama dalam sistem ini yaitu pada feedback yang menggunakan kontrol PID, proporsional, integral, derivatif, yang untuk meningkatkan akurasi serta kestabilan nilai output dan bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai target set point dengan hasil aktual. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada setrika listrik yang memakai sensor bimetal sebagai pendeteksi suhu, kontrol mekanis pada knob pengatur suhu, dan akuator berupa saklar serta elemen pemanas. Sistem ini bekerja secara loop tertutup sehingga suhu dapat dijaga agar mendekati nilai yang diatur. Kelebihan dari sistem kontrol setrika ini adalah biaya produksinya yang murah, mudah digunakan, dan tahan lama meskipun memiliki keterbatasan seperti stabilitas suhu yang rendah dan konsumsi energi yang kurang efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait sistem transfer kontrol PID serta pengaplikasiannya terhadap benda sehari-hari yaitu setrika otomatis.
Saya Ahmad Rahman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.